Lihat malaikat cabut ruhnya, cuma dua keadaan. Kata Nabi SAW, kalau orang beriman, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau dia orang kafir akan sulit ya sampai menyebar di tubuhnya. Dan Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal, kalau seandainya syahid, orang yang meninggal karena sakit perut juga mati syahid, wal ghariku syahid. Dan orang yang tenggelam juga syahid. Dalam riwayat Imam Bukhari ditambahkan, ini berarti tambahannya. Tadi ada 7, tambah mati di medan perang 8. Yang ke-9-nya, kata Nabi SAW, "Waman qutila duna mali fahuwa syahid." Wa qur rabbi zidni ilman. Semua orang bisa berjihad, tapi tidak semua orang ditutup dengan mati syahid. Ya, itu penting untuk digarisbawahi. Dan semua orang yang mati syahid, ya, belum tentu juga berjihad. Karena bisa juga orang mati syahid bukan dengan jihad. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Tapi kalau orang bisa menggabungkan antara dia mati syahid, antara dia berjihad dan dia mati syahid di medan perang, maka ini yang terbaik. Maka ini yang terbaik, ini mati yang terbaik. Dia pergi berperang, kemudian dia mati syahid di medan perang, itu yang terbaik. Baik, teman-teman sekalian, orang yang berjihad kita tahu keutamaannya. Ya. Cuma memang kalau kita rentet kembali sejarah ya, kalau saya coba baca buku-buku sejarah, saya lihat dalil-dalil, memang subhanallah orang yang mati syahid ini orang yang Allah pilih. Orang yang paling tulus menginginkannya. Sebagai contoh misalnya kita pernah dengar kisah Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu, ayahnya Jabir. Orang yang pertama mati syahid di perang Uhud. Uhud terjadi tanggal 16 Syawal hari Sabtu, selepas sholat duha. Ya. Dan subhanallah di malam hari Jumat sudah ada berita. Sudah ada beritanya ya bahwasanya besok akan terjadi perang. Maka Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu tidak tidur semalaman. Hanya untuk apa? Minta supaya Allah jadikan dia orang pertama mati syahid besok. Betul-betul dia tulus minta. Dan Allah kasih dia itu. Makanya riwayat saya ingatkan kembali kata Nabi SAW kepada Jabir waktu dia sudah kubur ayahnya Abdullah. Wahai Jabir, kau tahu apa yang terjadi dengan ayahmu? Dia bilang tidak ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati syahid diajak bicara oleh Allah dari belakang hijab. Tidak ketemu sama Allah langsung. Kecuali ayahmu. Ayahmu Allah bicara secara langsung tanpa hijab. Ini keutamaan Abdullah radhiyallahu anhu yang luar biasa. Ini pernah kita jelaskan sebenarnya dalam kisah beliau ya. Tapi saya cuma ingatkan saja. Jadi ini memang orang yang dapatkan mati syahid teman-teman, orang yang berharap. Besan dia bernama Amr bin Jamuh. Seorang sahabat juga mati syahid di perang Uhud dan kakinya pincang. Di perang Badar dia nggak bisa ikut. Karena anak-anaknya datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah ayah kami pincang, jangan diizinkan ikut perang. Kami prihatin sampai Nabi larang. Di perang Uhud anak-anaknya datang lagi, dia mau ikut perang. Lalu anak-anaknya mengatakan sama, Nabi SAW juga tadinya mau nahan dia. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, apakah kaki pincangku menahanku untuk mendapatkan mati syahid dan masuk surga? Izinkan aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW izinkan dan dia meninggal dan dikubur bersama dengan besannya Abdullah bin Haram radhiyallahu anhu. Itu luar biasa gitu ya. Dan cukup banyak yang berhubungan dengan masalah, contoh-contoh dalam masalah ini. Orang yang betul-betul tulus ingin mati syahid baru dikasih. Sejalan dengan sabda Nabi SAW, man talaba syahadata bisidq, ballaghallahu manazila syuhada wa in mata ala firashi. Siapa yang betul-betul tulus ingin mati syahid, maka Allah akan sampaikan dia ke derajat mati syahid walaupun dia mati di atas ranjangnya. Jadi kita harus gebukan dalam hati kita memang berharap mati syahid. Supaya tidak takut, fahami poin ini. Orang pasti mati teman-teman sekalian. Mau gak mau kita pasti mati. Sehat kah, sakit kah, tua kah, muda kah, laki-laki, perempuan. Semua target angan-angan sudah terpenuhi atau belum, ajal datang pasti mati. Kita gak bisa menghindar. Kecuali kita masih bisa menghindar ya. Bisa tidak mati. Enggak, memang kita harus mati. Nah Islam datang memberikan kepada kita sebagai sebuah tantangan tanda kutip. Mau mati terbaik, mati syahid. Untuk apa kita takut? Toh kita pasti mati di saat itu. Kan gitu. Itu poin pertama. Jadi gak usah khawatir. Oleh karena itu mulai sekarang minta kepada Allah agar dikaruniai mati syahid. Ya. Dengan tulus dari hati. Toh juga kita akan mati di saat itu. Apa yang perlu dikhawatirkan? Yang kedua, Nabi SAW mengatakan mungkin dalam hadis yang sahih. Sesungguhnya orang yang mati syahid tidak merasakan sakit. Kecuali hanya seperti cubitan kecil saja. Walaupun dibom kepalanya hancur. Walaupun ditebas lehernya. Standarnya semua sama. Semuanya hanya rasakan seperti cubitan kecil selesai. Kalau sampai membuat antum khawatir. Yang ketiga, mati cuma satu. Mati cuma satu. Mau ditabrak kereta api, kepalanya hancur, mau ditenggelam di lautan, dimakan ikan, mau meledak di pesawat, mau mati di atas ranjang, mau mati di medan perang, ditebas lehernya, mau kena bom kayak teman-teman kita di Palestina.
Sama saja. Hadapi sakaratil maut. Malaikat cabut ruh. Nggak ada lagi orang yang di Palestina bilang, aduh kepala saya sakit. Ya, nggak ada. Orang yang tak berkata, aduh kepala saya sakit. Nggak ada lagi. Yang meledak di pesawat, aduh panas. Nggak ada lagi. Lihat malaikat cabut ruhnya. Cuma dua keadaan. Kata Nabi SAW, kalau orang beriman, ruhnya keluar lebih mudah daripada air dari mulut kendi. Kalau dia orang kafir akan sulit. Ya, sampai menyebar di tubuhnya. Dan Allah jelaskan dalam surah Al-Anfal. Kalau seandainya kalian lihat bagaimana dahsyatnya malaikat mencabut ruhnya orang-orang kafir dengan menghantam wajah dan bokong mereka dengan keras dan dikatakan rasakanlah panasnya api neraka. Itu cuma keadaannya. Yang ada keadaan yang kedua. Oleh karena itu apa yang membuat kita khawatir? Toh pasti mati di saat itu, mau nggak mau, ya. Juga tentunya ya orang yang mati syahid tidak rasakan sakit kecuali cuma seperti cubitan kecil dan selesai setelah itu. Semua langit yang terhalang untuk melihat matanya terbuka semua. Dari dia surga, lihat segala macam. Nabi SAW waktu Ja'far bin Abi Thalib, kakaknya Abi Thalib meninggal. Nabi SAW mengatakan sekarang, sekarang Ja'far lagi terbang di surga. Dengan dua sayapnya. Allah gantikan dua tangan yang dipotong di perang Mu'tah dengan dua sayap. Dan dia lagi terbang bersama malaikat mengelilingi surganya. Nabi kasih langsung live informasinya. Di saat itu ya. Nabi SAW mengatakan Hamzah dimutilasi, dipotong hidungnya, dibelah dadanya. Kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Hamzah, dia akan nanti hari kiamat masuk surga. Bertelekan di dipan-dipannya di surga. Jadi Nabi SAW sampaikan seperti itu. Lalu apa yang membuat khawatir? Karena dengan sedikit sakit. Dan kata Nabi SAW, semua ahli surga tidak berharap kembali ke dunia. Kecuali orang yang mati syahid. Dia berharap kembali ke dunia hanya melalui proses pembunuhannya dia. Ditusuknya, ditebasnya, itu yang dia mau. Baru dia mati lagi. Bukan kembali makan, minum, enggak. Kata Nabi SAW, semua orang yang mati masuk surga tidak berharap kembali dunia. Kecuali orang mati syahid. Karena dia ingin mati lagi terbunuh supaya dapat lagi apa yang seperti dikasih. Karena besarnya apa yang mereka dapatkan. Jadi ini luar biasa. Sedikit pengorbanan, maka akan selesai semuanya. Dan yang ketiga, yang tadi saya bilang, mereka tidak rasa lagi sakit, tidak lagi rasa kecuali sakaratil maut saja. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan adanya jenis-jenis mati syahid yang lain. Selain mati di medan perang. Jadi kalaupun kita mohon sama Allah, Allah misalnya belum kasih kita mati di medan perang. Oke, masih ada mati yang lain. Pokoknya minta aja mati syahid. Karena ini mati mulia. Kata Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Abu Daud, "Asy-syahadatu sab'un siwal qatlu fisabilillah." Orang mati syahid itu ada 7 selain mati di medan perang. Berarti ada lagi pilihannya. Yang pertama al-mat'un, syahid. Orang yang ya sakit perut ini ya. Dia mati syahid. Maaf, orang yang kena wabah ini. Orang yang kena wabah taun. Mat'un itu adalah orang yang kena wabah taun. Ya, wabah pes atau kemarin corona juga dihakimi oleh para ulama seperti ini. Mati syahid. Yang kedua wal ghariku syahid. Orang yang tenggelam mati syahid. Yang ketiga wasahibu zati jambin syahid. Orang yang kena penyakit tapi di daerah rusuknya ya juga mati syahid. Wal mabtunu syahid. Orang yang meninggal kena sakit perut juga mati syahid. Wasahibul hariq syahid. Orang yang kebakaran juga mati syahid. Walladhi yamutu tahtal hadmi syahid. Orang yang mati di runtuhan bangunan juga mati syahid. Wal mar'atu tamutu bijum'in syahid. Wanita yang meninggal dalam kondisi melahirkan juga syahid. Ya, jadi ada 7 ya. Selain mati di medan perang. Berarti 8 dengan mati di medan perang. 7 ini adalah yang pertama kena wabah yang merata. Ya kayak kita kemarin corona. Yang kedua orang yang tenggelam. Yang ketiga orang yang kena penyakit di sisi tulang rusuknya atau samping tubuhnya. Yang keempat adalah orang yang kena penyakit perut. Yang kelima adalah orang yang kebakaran. Yang keenam adalah orang yang ditimpa runtuhan bangunan. Dan yang ketujuh wanita yang melahirkan atau meninggal dalam kondisi melahirkan. Dalam riwayat Imam Muslim kata Nabi SAW, "Man qutila fisabilillah fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh di jalan Allah maka dia syahid. "Wa man mata fisabilillah fahuwa syahid." Dan barang siapa yang mati di medan perang maka dia syahid. Jadi perhatikan ya, ada bedanya yang pertama sama kedua. Orang yang keluar di jalan Allah mati syahid. Kayak antum keluar nuntut ilmu begini, mati itu mati syahid namanya. Karena di jalan Allah, gitu kan? Atau kita lagi silaturahim keluarga, atau kita lagi jenguk orang sakit. Pokoknya kita lagi menuju ke satu perbuatan baik dan kita mati, terbunuh, bukan terbunuh, mati saja ajal datang, maka dianggap mati syahid. Kemudian orang yang mati di medan perang syahid. Wa man mata fit ta'uni fahuwa syahid. Mati kena wabah, ta'un juga syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid.
Orang yang meninggal karena sakit perut juga mati syahid. Wal ghariku syahid. Dan orang yang tenggelam juga syahid. Dalam riwayat Imam Bukhari ditambahkan. Ini berarti tambahannya. Tadi ada 7, tambah mati di medan perang 8. Yang ke-9-nya, kata Nabi SAW, "Waman qutila duna mali fahuwa syahid." Siapa yang terbunuh untuk membela, karena membela hartanya, maka dia mati syahid. Ya, antum punya harta mau dirampas oleh perampok, antum bela, terus terbunuh, mati syahid. Dalam riwayat lain ini tambahannya yang ke-10. Juga siapa yang meninggal, kata Nabi SAW, membela keluarganya, juga syahid. Riwayat lain disebutkan, ini yang ke-11, yang terbunuh karena membela kehormatannya. Dia bela kehormatannya, dia pertahankan dengan keberaniannya, maka juga terbunuh, juga mati syahid. Ini luar biasa gitu ya. Jadi banyak sekali keutamaan atau bagian-bagian orang yang mati syahid itu. Kemudian keutamaan ini didapatkan teman-teman sekalian. Di antaranya hadis Bukhari, ini kita ringkas-ringkaskan karena banyak sekali ya. Waladhi nafsi biyadi, kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. La yuklamu ahadun bisabilillah. Ya. Dan tidak ada orang yang terluka di jalan Allah. Ya. Wallahu a'lamu bima yuklamu fi sabili. Dan Allah lebih tahu siapa yang luka di jalannya. Illa ja'a yawmal qiyamati al-launu launu damin warrihu rihul misk. Kecuali luka itu akan datang mengeluarkan darah, warnanya warna darah, tapi mengeluarkan wanginya wangi kasturi. Dan juga dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, yukfaru lisyahidi kullu dzambin illa dain. Diampuni dosanya semua orang mati syahid kecuali hutangnya. Kecuali hutangnya. Sebagai penutup sabda Nabi SAW riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah yang saya terjemahkan saja. Orang yang mati syahid di sisi Allah SWT terdapat 6 keutamaan. Kata Nabi SAW. Yang pertama, dosanya akan diampuni sejak awal kematiannya. Yang kedua, diperlihatkan tempatnya di surga. Spontanitas pada saat dia ditusuk, mati langsung dia tempatnya di surga. Yang ketiga, dijaga dari siksa kubur. Yang keempat, diberi keamanan dari ketakutan yang besar saat dibangkitkan nanti dari kubur. Yang kelima, diberikan mahkota kemuliaan di kepalanya di hari kiamat yang permatanya, satu permatanya lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Yang keenam, dinikahkan dengan 72 bidadari. Yang ketujuh, diberi hak memberikan syafaat 70 keluarganya. Ini keutamaan yang Nabi SAW merangkumkan orang mati syahid mendapatkan 6 keutamaan sekaligus. Allahu a'lam.